siapin gua sama bawang putih. Lah, mana orangnya? Kalau mana saya tahu. Bawang putih, mana sarapannya? Aku bawang putih, dia bawang merah. Dia hidup mewah, aku hidup susah. Halo guys, masih bersama Calan dan sebelum selanjut Itu nggak apa-apa, Bu. Ini kayaknya kakiku kesleo nih. Aku coba pijit ya, Bu. Hah? Digigit? Bawa apa itu? Handphone? Mana? Sini lihat. Nyuri dari mana kamu? Alah, ayo ngaku. Guys, ketemu dengan Mas Hari. Mas Hari bisa diceritain, ini sebenarnya untuk kompetisi film ini kompetisi seperti apa yang mengadakan siapa? Jadi untuk kompetisi film ini disebut kompetisi film adaptasi cerita rakyat, Om. Jadi intinya, jadi di Indonesia ini punya banyak cerita rakyat yang mempunyai pesan-pesan moral gitu ya, untuk generasi-generasi berikutnya yang biasanya diceritakan oleh orang-orang tua kita gitu kan. Nah, karena masa pandemi ini, sebelumnya itu acaranya namanya IDFest, eventnya namanya IDFest, Indonesian Dream Festival. Itu salah satu kompetisi yang diikuti oleh anak muda yang diselenggarakan oleh anak ini nasional ya, sebenarnya nasional. Diselenggarakan oleh Yayasan Pandita Sabha Buddha Dharma Indonesia. Jadi pesertanya tapi umum, Om. Pesertanya umum. Itu dari mana aja pesertanya? Kemarin tuh ada yang mengikuti kompetisi film ini ada berapa? 14 14. ya. Itu ada Jakarta, terus dari kita, dari Madiun, terus Surabaya, terus Pontianak, Palembang, Batam, sama Solo, dan Karanganyar, Sragen juga ikut. Terus itu Mas ya? Ya, sekitar 14 daerah dari seluruh Indonesia. Itu kenapa memilih bawang merah bawang putih gitu? Atau lagi memang ada salah satu stasiun lagi ada bawang merah bawang putih gitu? Bawang merah berkulit putih gitu. Apa? Kenapa memilih bawang merah bawang putih dari sisi cerita yang diangkat? Sebenarnya awal mulanya itu kita sebenarnya juga bingung sih Mas mau ambil apa, tapi kita pelajari dulu maksudnya per ceritanya tuh kayak gimana terus jadi kita ada tim gitu kan Mas ya, jadi kita tuh merundingkan sama tim, terus kita enaknya ambil apa, tapi kita memilih bawang putih bawang merah itu karena ada potensinya sebenarnya itu. Jadi ada Ceritanya ini ya. Jadi orang yang pertama potensinya. ya, Jadi orang tuh familiar ya, dengan cerita itu, familiar. sehingga bisa kita berpikiran kalau misalnya kita ngangkat itu, orang akan langsung tahu gitu ceritanya. Terus kemudian kita bisa, yang kedua alasannya itu bisa diadaptasi di kondisi sekarang gitu kan. Kalau bawang merah bawang putih kita mengambil temanya kenapa seperti itu, masih ada relatable dengan zaman sekarang. Misalnya masih ada pembedaan manusia itu kan, mboknya bawang putih itu kan pilih kasih gitu ya. Masih banyak peristiwa seperti itu, fenomena seperti Diskriminasi gitu ya. diskriminasi antar manusia gitu. Tapi di cerita itu artinya sama dengan bawang merah bawang putih dalam cerita yang legenda itu, atau ada adaptasi di dalam cerita itu bawang merah bawang putih? Kita adaptasi, Mas. Kita adaptasi. Jadi ya, Boleh diceritakan ceritanya apa gitu? Di bawang merah bawang putih dari legenda diangkat ke zaman sekarang di zaman milenial sekarang gitu ya. iya. Jadi yang pertama settingnya semuanya di zaman sekarang, tahun sekarang. Terus kemudian peristiwanya juga setting lokasinya juga di zaman sekarang, jadi nggak perlu ngeset secara latar belakang tempat tuh nggak perlu ngeset seperti zaman dulu ya. Terus kemudian fenomenanya itu dialami oleh anak SMA gitu ya ceritanya. Kalau di cerita legenda itu kan intinya sebenarnya terdapat itu tadi ya, jadi ada pilih kasih gitu ya. Seorang ibu tiri pilih kasih terhadap perlakuannya beda terhadap anaknya yang asli dan anak yang tiri gitu kan. Nah itu kita adaptasi seperti itu juga, tapi konteksnya kalau yang di cerita itu kan anaknya disuruh nyuci baju ya, terus bajunya kenter kenter itu terhanyut kan. Nah kalau di sini anaknya disuruh ngurusin rumah, terus kemudian disuruh ngerjain tugas kakaknya si bawang merah seperti itu. Pokoknya disuruh ngerjain semua tugas keluarga dan juga kakaknya. Artinya dari sisi story memang nggak ada perubahan apapun gitu ya. Secara esensi mirip, tapi kita adaptasi ke fenomena zaman sekarang.
pesan yang mau disampaikan di dalam cerita itu apa sih? Ceritanya bi? Ada banyak sebenarnya. Banyak salah satunya itu sebenarnya yang itu sih mas, perbedaan manusia kan. Jadi kita di zaman sekarang tuh misalnya kita nggak bisa memilih kasih atau iri hati sama orang gitu kan. Jadi kan di cerita kita itu kan si Bang Putih itu kan membantu ibu penjual sayur karena ditabrak oleh seorang YouTuber dari Wonomulyo ceritanya gitu. Bang Putih merasa kasihan, dia dibantu oleh Bang Putih jualan, ditolong. Saya ibu itu tolong sama Bang Putih. Ya karena mungkin merasa baik hati, ibu penjual ini ternyata mengasih talenan. Ternyata tapi talanannya itu dari HP gitu loh. Mungkin ibu penjualnya kayak soalnya dia dikirimin hadiah dari anaknya dari Jakarta, tapi ibunya tuh nggak tahu kan kalau itu HP. Ya udah dia dibuat talenan aja, ngiris bawang gitu saya. Nah, Bang Putih kaget loh kok jadi handphone. Nah, jadi dia tuh kayak kaget dan akhirnya dia bawa pulang, tapi ternyata si Bang Merah dan ibu tirinya tuh iri karena nggak mau Bang Putih itu mendapatkan barang mewah. Jadinya pesannya tuh ya kita nggak bisa untuk iri hati ya, harus menerima keadaan dan berterima kasih dengan suasana di rumah gitu sih. Ini kalau kita kurang sama, tetapi di film ini digarap secara musikalitas gitu. Musikal. Musikal Jadi itu. ya. Cerita ada juga musiknya. Betul. Nari, nyanyi, teater. Ini kalau ide garapnya ini dari siapa nih Bang? Jadi nggak sekedar film, tapi film musikalitas gitu. Itu dari panitianya mas. Jadi memang panitianya memang meminta untuk lomba ini kriterianya memang musikal ya. Jadi yang ada beberapa unsur yang harus dipenuhin. Nggak cuman peradegan gitu ya, nggak cuman adegan, nggak cuman sinematografi, tapi perlu ada unsur. Kalau musikal itu kan biasanya ada tarian, terus kemudian ada nyanyian, sambil ada koreografi selain acting ya. Jadi keempat unsur itu dipadukan menjadi satu film seperti itu. Itu yang garap untuk menata lagunya, yang nyiptain lagu ini lagu original atau gimana? Atau diadaptasi dari lagu orang lain? Untuk sisi lagunya kita bikin original semua. Kita bikin dari nol sesuai dengan istilahnya lagu di sini kita fungsikan sebagai penyambung antar scene ya, antar adegan gitu. Jadi untuk merajut peristiwa yang utuh kita sambung pakai lagu-lagu gitu. Kita bikin dari nol semuanya, dari lirik, kemudian dari komposisi ataupun nada-nadanya itu. Terus kemudian kita juga produksi musiknya sendiri. Kita rekaman juga sendiri. Itu makan waktu berapa lama untuk dari sisi penyiapan lagu tok itu? Itu ada berapa lagu di dalam? Ada 5 ya? 5. Sekitar 5 ya. 5 lagu. Original. Bikinan sendiri. Kemarin membutuhkan waktu sekitar 3 hari. 5 lagu 3 hari ya? Iya. Dan kebetulan yang buat Mas Hari, dari musiknya ya. Kalau koreografinya siapa nih? Kan ada tari, ada musiknya gitu. Ya dari koreografi ada saya, terus teman saya Ari, ada Mut. Ya itu sih. Bertiga. Jadi kita bikinnya ya langsung itu lah. Dari sisi produksi, informasinya juga dengan peralatan yang ya sebenarnya bukan untuk bikin film gitu ya. Sebenarnya bisa diceritakan Pak? Kalau dibandingkan daerah lain sebenarnya kita low budget ya Mas. Kameranya ya kamera yang ya biasa lah ya, kamera mirrorless standar gitu. Kalau daerah lain mungkin kameranya yang 40 juta, 50 juta, kita ya pakai biasa gitu lah. Terus kemudian dari alat audio kita pakai ya mic yang 200 ribuan gitu. Terus kemudian dari apa lagi ya? Rekamannya kita juga pakai ya alat sederhana, cuman laptop dengan mic gitu doang. Untuk editingnya itu ya? Editingnya juga komputer pinjaman. Iya. Lightingnya yang menyewa. Kemarin nyewa, tapi juga yang masih murah 300 ribuan. Jadi ya produksinya kita memang low budget, tapi memang kita pengen menguatkan di cerita sih sebenarnya. Konsep dan cerita. Kemudian selain itu kita mengambil tempatnya di tempat yang menarik di Dusun Wonomulyo. Itu sangat indah sekali Mas. Ada banyak perbukitan di situ. Terus kemudian pemandangannya juga sangat indah. Terus kita juga menggunakan beberapa setting natural ya, misalnya ada adegan bawang putih ngasih makan sapi, itu beneran ngasih makan pakai rumput gitu. Ya, rumput
palsu. rumput asli. Kalau asli. Ya, iya seperti itu. Itu berapa lama dari persiapan untuk pengambilan gambar, dari ide pengambilan gambar sampai finishing, editing dan sebagainya itu berapa lama? Kemarin itu kalau kita total sekitar berapa ya? 2 mingguan ya. 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan. Dari persiapan sampai Iya, dari pembuatan naskah sampai semuanya 3 minggu. 3 itu minggu. selain indah memang ada apa ya namanya? Set story-nya nggak? Kenapa dipilih Wonomulyo gitu? Kebetulan di sana kita punya teman ya, Mas. Karena ada wihara di situ, jadi kita karena low budget juga kita numpang di tempat sana. Tapi karena ini masa pandemi, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita pakai masker ketika syuting. Rapid test. Sebelum berangkat ke sana kita rapid test juga. Jadi semuanya membawa hasil rapid test yang negatif biar mengamankan semuanya. Ini juara 2. Juara 2. Dipercaya mendapatkan juara 2 oleh Dewan Juri. Terus untuk perkembangan ke depan ada project apa gitu? Kita ke depan pengen mengangkat cerita yang relatable sebenarnya, yang dialami oleh banyak orang, Mas, terutama orang-orang pedesaan. Ada lagi yang perlu ditambahkan nggak itu? Ini ya, yang tadi ya pertanyaan Mas Koco tentang Kompetitor. pesan ya, Pesan pesan ya? tadi ya. Pesan. Sebenarnya yang pertama itu kita pesannya kalau dari cerita bawang merah bawang putih itu selain pembedaan manusia itu ini, Mas, jadi berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Jadi maksudnya kita memberikan kebaikan itu tanpa mengharapkan balasan. Ketika nggak mengharapkan balasan tuh malah kita mendapatkan kebahagiaan gitu, Mas, tanpa ekspektasi apa-apa. Yang lain tuh biasanya kita bisa keluar dari permasalahan itu, malah bisa melihat dengan lebih jelas gitu permasalahan kita. Terus kemudian yang lain apa ya? Kalau dari saya pribadi kita mau keadaannya maupun susah atau senang tuh kita harus itu, Mas, bersyukur, berterima kasih. Sama kan di situ kan ceritanya Bang Putih kan selalu ditekan gitu kan, tertekan gitu. Di keluarganya ya? Iya, di keluarganya, dari kakaknya, dari ibunya. Jadi di situ saya kalau saya pribadi mungkin yang saya sampaikan itu harus berterima kasih dengan keadaan, terus harus bersyukur gitu sih, Mas. Harus berbuat kebaikan itu. Iya, terus ya? kebaikan. Terus. Konteksnya ini banyak terjadi di dunia nyata, Mas. Ya. Misalnya anak-anak yang merasa di rumah tuh setiap hari dimarahin orang tua gitu atau nggak cocok gitu Ya. kan. Kadang-kadang kan kita pengennya kan kabur dari suasana itu ya, maksudnya pengen keluar rumah gitu. Nah, itu di cerita itu bawang putih kan selalu dimarahin oleh ibunya ya. Jadi tapi ada momen di mana bawang putih itu menyadari dia harus belajar menerima kondisi keluarganya yang seperti itu dan suasana di rumah yang seperti itu. Nah, ketika dia bisa menerima itu dan bisa berterima kasih, maksudnya bagaimanapun juga itu ibunya sendiri ya, meskipun tiri ya. Ketika dia berterima kasih bahwa ibunya itu mau merawat dia meskipun dia galak, marah-marah, dia kemudian bisa lebih plong gitu. Dan kemudian bisa lebih produktif gitu, Mas. Artinya kenyataan harus dihadapi. Kenyataan harus dihadapi. Sambil mencari solusi gitu. Betul sekali. Ini yang coba disampaikan di bawah. Betul. Terima kasih, Thank you. Mas Koco dari Rahasia Sam. Mas Koco.